Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, santri putri DDI Entropi yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita kembali lagi berkumpul dalam ta'lim secara virtual, yaitu ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa tetap mengikuti pembelajaran selama di masa pandemi ini, baik pembelajaran di sekolah maupun di ta'lim. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama mengirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim, maka kita akan pertama membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada seluruh guru-guru kita, seluruh para ulama yang senantiasa berjuang untuk mengembangkan ilmu agama sehingga kita semua tinggal menikmati itu. Mari anak-anakku sekalian, kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan membaca doa belajar. Ya. Silakan anak-anakku semuanya bisa ikut, bisa dilihat di layar. Ya. Bisa dilihat di layar. Semuanya bisa mengikuti. Ya, sekalipun tidak bersuara ya, tapi saya harap anak-anakku semuanya masing-masing di rumahnya ya membaca doa atau mengikuti apa yang saya baca. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita ulangi 3 kali. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, semoga doa kita insya Allah membawa kita untuk bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan juga insya Allah membawa kita agar ilmu yang kita peroleh bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan belajar tafsir surat Al-Fatihah. Kita masih melanjutkan kajian kita seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai, semuanya anak-anakku siapkan kitabnya, kalau perlu buku tulisnya juga. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, ditulis di buku tulisnya, silakan ditulis. Ya termasuk kalau mau kreatif seperti yang saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya kalau mau ya ditulis terjemahannya, kalau perlu lafaznya ditulis di buku tulis supaya lebih tertib. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita telah membaca awal-awal dari muqaddimah surat Al-Fatihah. Ya, jadi kita ulangi, bagi yang belum hadir minggu lalu, silakan lihat, catat terjemahannya serta kasih baris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Suratul Fatihati. Surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi surah pembuka. Makkiyatun. Surah ini termasuk surat Makkiyah. Jadi Makkiyatun artinya Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah yang turun di Mekkah. Atau turun sebelum Nabi hijrah. Itu namanya surat Makkiyah. Sab'u ayatin. Sab'u ayatin terdiri dari 7
ayat. Ya, 7 ayat. Bil basmalati. Bil basmalati. Termasuk bacaan basmalanya. Termasuk bacaan basmalanya. In kanat minha. In kanat minha. Jika dimasukkan sebagai ayat. In kanat minha, jika dimasukkan sebagai ayat. Ya. Jadi surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, masuk di dalamnya bismillah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi basmalah ini istilah. Ini singkatannya, istilah. Jadi dalam agama kita ada beberapa istilah itu seperti basmalah ini. Jadi katanya disingkat ya, tapi bacaannya itu agak panjang dari penamaannya. Jadi basmalah bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada juga hamdalah. Nah, hamdalah. Apa itu hamdalah? Alhamdulillah. Kemudian takbir. Nah, takbir Allahu Akbar. Tahlil. Nah, itu sama juga ini. Basmalah. Tahlil. Ya, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Kemudian ada juga haukalah. Ya, haukalah. Ya. Yaitu la haula wala quwata illa billah. Namanya haukalah. Bahkan termasuk juga ada surah dalam Al-Qur'an itu digabung 2 surah digabung, tapi itu punya satu nama, misalnya Al-Mu'awwizatain. Ya. Jadi surah Al-Mu'awwizatain, surah Al-Mu'awwizatain. Apa ini yang surah yang mana yang dimaksud Al-Mu'awwizatain? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu singkatan-singkatan di mana anak-anakku semuanya diharapkan paham itu semua. Ya, harus dipahami. Kemudian lihat wasabi'atu. Adapun ayat yang ketujuh, ya kalau bismillahnya termasuk ayat yang pertama ya. Wasabi'atu, adapun ayat yang ketujuh, yaitu syiratal ladzina ila akhir ghairi. Ya, yaitu ayat yang berbunyi alladzina sampai akhirnya. Ya, sampai akhir. Jadi syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu masuk ayat ketujuh. Kalau bismillahnya ayat pertama. Ingat itu ya, ingat anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Wa in. Ya kalau dikasih baris wa in, kemudian lam takun. Lam takun minha. Wa in lam takun minha. Jadi kalau mau dibaca bagusnya wa illam takum minha, dan jika basmalah tidak termasuk ayat, wa illam takum minha, jika basmalah tidak termasuk ayat,
berarti ayat yang pertama apa? Tadi kan kalau masuk ayat Bismillah itu berarti Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Tapi kalau Bismillah tidak termasuk ayat, maka ayat yang pertama yang mana? Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Makanya anak-anakku biasa dengar ada orang ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, setelah takbir misalnya Allahu Akbar, nah, langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa mereka tidak baca, karena menilai basmalah itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi saya ulangi, wa illam takum minha, jika basmalah itu tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, fassabi'atu, maka ayat yang ketujuh, fassabi'atu, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi ila akhiriha, adalah ya ayat yang berbunyi ghairil maghdubi sampai akhirnya, sampai walad dallin. Ya. Jadi kalau tidak ada bismillahnya atau bismillah tidak termasuk ayat, maka ayat yang ketujuh, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, berarti kalau sirata di sini, kalau dia yang ada bismillahnya siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ketujuh, maka siratal ladzina an'amta alaihim sampai di situ itu masuk ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ketujuh. Nah, selanjutnya perhatikan, konsentrasi. Ya, kasih baris yang tidak tahu bacanya. Ya, dikasih baris yang tidak tahu bacanya. Kemudian terjemahkan. Terjemahnya itu bisa di sini, misalnya tadi Makkiyah tuh di sini di atasnya ditulis ini, di sini, ya di bawahnya. Tapi kalau tidak mau kotor kitabnya, ya tulis di buku tulisnya. Nah, selanjutnya, wa yaqdiru fi awwaliha, wa yaqdiru fi awwaliha, dan diperkirakan fi awwaliha, pada awalnya, pada awal ayatnya, dan diperkirakan pada awal ayatnya. Ya, ayat yang mana itu? Yaitu awal ayat yang ketujuh. Awal ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu. Dan diperkirakan pada awal ayat. Ya, jadi masuk ayat di sini memang tidak kelihatan, tapi itu diperkirakan. Makanya tadi sini diperkirakan. Ya, pada awal ayat ihdinas siratal mustaqim, qulu, ada kata qulu. Ya, ada kata qulu. Ini nih. Jadi qulu. Ya, terjemahkan ada kata qulu. Jadi kalau mau dibaca secara keseluruhan surat Al-Fatihah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai di situ ya kata guru kita di sini, setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sebelum ihdinas siratal mustaqim,
itu sebenarnya ada kata yang tersembunyi. Ini kata ini kulu. Jadi kalau mau dibaca jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kulu ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kalau mau dibaca. Tapi karena tidak kelihatan, maka tidak perlu dibaca karena tidak kelihatan. Ya. Nah, untuk apa itu? Untuk apa ada kulu di sini? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu, ya. Agar ayat yang ada sebelumnya, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu, agar ayat yang ada sebelumnya, liyakuna ma qabla, agar ayat yang ada sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu. Nah, jadi ayat yang sebelumnya iyyaka na'budu munasaballahu, ya, munasaballahu cocok, ya, serasi, ya, munasaballahu, ya, cocok atau ada kecocokan, ada semua itu cocok, serasi, itu semua munasaballahu, itu artinya. Ya, jadi cocok bikauniha dengan adanya, ya, dengan adanya bikauniha dengan adanya mimma qulil ibadi, itu bacanya, itu kalau mau dikasih baris, mimma qulil ibadi, kalau bacanya mimma qulil ibad, dari doa hamba Allah. Mimma qulil ibad, dari doa hamba Allah. Nah, mana doanya itu? Mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu doanya, ya. Ya, coba lihat ini. Ini. Ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat yang saya tandai. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa ini. Nah, jadi tadi saya jelaskan bahwa antara iyyaka na'budu di sini ada antaranya ini, yang ini di sini sebenarnya ada tersembunyi kulu, ya, ada tersembunyi kulu. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, itu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu, ya, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Nah, itu, ya, itu maksud dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke penafsiran ayat yang pertama sampai seterusnya surat Al-Fatihah, sedikit saya review. Ya, saya ulangi lagi supaya lebih faham, ya, mengenai pengenalan terhadap surat Al-Fatihah ini. Pertama, ya, sekarang kita belajar surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak namanya. Nah, itu kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian surat Al-Fatihah ini masuk kategori surat Makkiyah. Terdiri dari 7 ayat. Ya, ada 7 ayat. Kalau masuk Bismillah, ayatnya ayat pertama, maka ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta alaihim sampai seterusnya, sampai waladhdallin.
Tapi kalau bismillah tidak termasuk ayat, maka ayat yang ketujuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian ya di antara ayat-ayat surat Al-Fatihah ini khususnya antara iyyaka na'budu dengan ihdinas siratal mustaqim sebenarnya ada kata tersembunyi yaitu kulu. Apa artinya kulu? Kulu katakanlah. Jadi kulu ini artinya katakanlah. Ya makanya nyambung ya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Nah, katakanlah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, saya kira itu untuk penjelasan awal rangkuman muqaddimah ya surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita masuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya kalau anak-anakku baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan seperti anak-anak yang tidak nyantri. Ada anak-anak yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu salah itu. Jangan. Anak pesantren tidak boleh baca begitu. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, inilah yang kita akan pelajari hari ini. Ya, bagaimana dan apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menurut hadis Rasulullah bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ucapan yang harus kita baca setiap akan melakukan sesuatu. Ya. Setiap akan melakukan sesuatu. Itu bismillah. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, kullum ri'in dzibalin lam yubda bismillah fahuwa aqta. Artinya setiap urusan, setiap pekerjaan yang tidak diawali, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya anak-anakku sekalian, kalau misalnya anak-anakku mau makan, tapi tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau mau minum, tapi tidak baca basmalah. Mau mandi, ya tidak baca basmalah. Ingat ya, tetap baca basmalah sekalipun dalam hati ya. Jadi kalau misalnya di WC, di toilet, ya tetap baca basmalah, tapi tidak boleh dilafazkan. Ingat ya anak-anakku, tidak boleh ya, tidak boleh dilafazkan di situ. Ya jangan sebentar praktekkan mandi, ya mandi sebelum maghrib, terus sebelum mandi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, mandi. Oh, tidak boleh. Ya, siapa tahu nanti ditanya sama abinya, uminya, mamanya, bapaknya, kamu, misalnya kamu Nur Arifah, kenapa kamu baca Bismillah? Kenapa kamu baca Bismillah pada kamu di WC? Terus kau bilang, Pak Ustaz tadi bilang, kalau mau melakukan sesuatu baca Bismillah. Jangan ya. Ya, jangan. Ya, jadi saya katakan tadi, baca Bismillah itu, ya kalau di WC,
silahkan dibaca, tapi jangan diucapkan. Tapi cukup di dalam hati. Ya, jadi tetap. Jadi dimanapun, ya, mau tidur baca Bismillah. Ya, mau tidur baca Bismillah. Ya, coba angkat tangannya yang baca Bismillah kalau mau tidur, angkat tangannya coba. Nah, berapa kali dibaca Bismillah? Berapa kali? Coba, 1 kah? 2 kah? 3 kah? Atau berapa? 7 kali ada 7. Siapa lagi? Nah, Putri Sabrina. Nah, berapa kali? Nah, siapa lagi? Ini saya absen ya. Saya sebut namanya. Mulai dari Rendina. Berapa kali Rendina? Berapa kali 3. baca Bismillah? Ya kasih isyarat saja ya. Misalnya 3 begini ya. Kemudian, oh ini Asir ini tidak ada namanya jadi. Salwa Rifda. Berapa kali? Berapa kali dibaca? Bismillah? Baca tidak? Nah, kalau bilang tidak, bilangnya tidak. Baca ya. Berapa kali? Nah. Aisyah Fakhira. Berapa kali? 3. Hah? Mutiara? Berapa kali baca Bismillah kalau mau tidur? Tidak? 3 kali. 3 kali. Najwa Ashura? 2 kali. Nur Arifah berapa kali? Oh, 4 kali? Iya. Nur Humaira? 1 kali. Ya, syukur daripada tidak ada toh. Dea Firda? Berapa kali? Wih, 7 kali ya tadi ya. Serlina? Berapa kali Serlina? 3 kali. Siapa lagi satu di sampingnya? Nah, ini tidak terbaca ini. Serlina. Dengan siapa ya? Dengan Niken. Niken. Berapa kali? Ya. Kemudian Anissa Lutfia. Berapa kali? 2 kali, Ustaz. Kemudian Ari Dharma? 3 kali. Indri? Nah, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, ini jadi semuanya, coba semuanya katakan. Jadi kalau saya sebut satu-satu ini habis waktu ini ya. Jadi ingat itu ya, paling bagus. Nah, tadi ada yang 7, ada yang 3, ada 4, ada 1. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tidak. Begini, bagus, ya bagus. Kalau dibaca Bismillah itu kalau mau tidur jumlahnya berapa itu? 3. Bukan. 21. 21. Kalau saya begini 3 ya toh. Kalau begini 3, kalau ini 2, 1. Berarti bagusnya 21 kali. Kira-kira bisa diamalkan? Bisa? Bisa? Iya. Bisa. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, kenapa 21 kali kita baca? Ya, ini amalannya dalam kitab Khazinatul Asrar. Ya, disebutkan siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya. Maka selama dia tidur malam, ya khususnya tidur malam ya, selama dia tidur, maka Allah selamatkan dia pertama dari mati tiba-tiba. Iya toh? Ya, kan ada juga orang itu tidur terus.
Artinya tidak hidup lagi, tidur sekaligus di situ sudah kematiannya. Itu Allah hindarkan. Yang kedua, siapa yang amalkan itu maka Allah akan menjaga rumahnya dari kemalingan. Ya. Jadi kalau misalnya ada rumah yang sering kemalingan, ya coba baca itu, insya Allah Allah lindungi. Berkabis Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, siapa yang amalkan baca Bismillah 21 kali sebelum tidur, maka Allah selamatkan rumahnya dari kebakaran. Ya. Jadi Allah selamatkan rumahnya dari kebakaran. Subhanallah. Itu semuanya berkabis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, itu kelebihan, itu fadilah. Nah, kita kembali tadi, ya, kembali tadi hadisnya Nabi itu. Kullum ri'in dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Jadi setiap urusan atau perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaannya itu kata Nabi aqta, terputus. Ya, terputus. Apanya terputus? Terputus kebaikan dan keberkahannya. Jadi misalnya ketika dia makan, tidak baca bismillah, langsung makan. Mungkin karena lapar sekali, mungkin karena dia lihat makanan enak sekali, misalnya, tiba-tiba dia langsung makan tanpa ingat bismillah. Nah, makanan yang dia makan itu tidak berkah, tidak ada kebaikannya. Ya, ingat anak-anakku sekalian ya. Jadi diusahakan itu. Ya, sama juga ketika mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka minuman yang masuk ya ke dalam tubuhnya, insya Allah berkah. Ya, ada kebaikan di dalamnya. Ya. Sama juga anak-anakku ketika misalnya mau keluar rumah, baca bismillah. Baca bismillah. Ya, tentu juga dengan salam ya. Assalamualaikum. Ya, kemudian keluar bismillahirrahmanirrahim. Atau secara lengkap ada doa yang diajarkan Nabi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau misalnya ndak hafal, maka ya cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah selama kita berada di luar, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, dan juga Allah akan berikan kebaikan sampai kita kembali ke rumah lagi. Alhamdulillah. Itu karena bacaan Bismillah. Nah, selanjutnya, ini keutamaan Bismillah ini, supaya anak-anakku tidak lupa lagi. Ya, ada sebuah kisah. Ini menarik ini. Ya, saya yakin anak-anakku suka semua kalau diceritakannya ada kisah. Mau saya ceritakan kisahnya? Mau? Saya kira mau semua. Ya. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salam. Ya, salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang berasal dari Mesir. Jadi beliau ini dari Mesir bagian utara. Ya. Nama kampungnya yaitu Qayyubi. Beliau menulis sebuah kisah mengenai keistimewaan dan kelebihan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengisahkan begini.
ada seorang wanita mempunyai suami yang jelek. Bukan jelek mukanya ya, jelek sifatnya, jelek perbuatannya, jelek perangainya. Ya, kalau beliau sebutkan dia seorang munafik. Ini sang suami yang jelek sifatnya ini jengkel sama istrinya. Kenapa jengkel? Karena istrinya ini setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detiknya selalu baca bismillah. Sedikit-sedikit bismillahirrahmanirrahim. 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 Misalnya mau masak nasi. Ya, ketika dia ambil panci, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibuka tempat beras, bismillahirrahmanirrahim. Ambil berasnya, ambil berasnya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pergi ke tempat air, cuci berasnya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia cuci berasnya, dikasih naik di kompor atau dikasih masuk di rice cooker, bismillahirrahmanirrahim. Setelah masak, dibuka rice cookernya, dibuka pancinya, bismillahirrahmanirrahim. Ambil sendok nasi, bismillahirrahmanirrahim. Ambil nasinya di panci, bismillahirrahmanirrahim. Simpan di meja nasinya, bismillahirrahmanirrahim. Pusing suaminya ini. Bismillah, 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 bismillah terus. Jadi pusing dengar itu, pusing. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Oh, pokoknya bismillah. Pada saat dibersihkan tempat tidurnya, bismillahirrahmanirrahim. Dibenarkan bantalnya, bismillahirrahmanirrahim. Pusing itu, pusing sekali suaminya dengar itu. Nah, karena pusing ini sehingga suaminya ini merencanakan rencana busuknya, rencana tidak baiknya sama istrinya. Dia mau menjerakan itu. Dia mau kasih kapok istrinya ini supaya tidak begitu lagi. Ya, yang namanya begitu orang jahat ya. Orang buruk sifatnya, kalau dengar kebaikan dia jengkel. Ya. Jadi kalau ada temannya anak-anakku sekalian, ketika dikasih nasihat baik, kita mengaji, ya kita zikir, terus dia jengkel dengar, itu setan itu ya. Ya, itu setan manusia namanya itu. Berarti itu sifatnya buruk. Masa orang mengaji, orang zikir, orang ceramah dia jengkel, bahkan dia tutup telinganya. Wah, itu orang jelek itu. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh suaminya ini? Nah, dia siapkan satu bungkus koin, satu bungkus uang. Jadi ada tempat uang ya dari kain ya. Biasanya orang jamaah haji itu ada punya itu tempat batu untuk melempar jumrah. Yaitu kantong-kantong kecil tapi dari kain. Jadi dia kasih masuk di situ uang. Kemudian dia sampaikan ke istrinya. Nah, ini saya punya uang, tolong disimpan baik-baik ya. Karena besok atau besok lusa saya mau pakai itu. Nah, yang namanya istri soleha, istri yang baik, lalu dia taat. Ya, baik suamiku, ini amanahmu, saya simpan baik-baik. Dan ketika suamiku perlu, saya kasih kembali. Nah, itu istri yang baik-baik. Kan ada juga istri yang tidak baik tuh. Ya, dikasih amanah seperti itu, justru sembunyi-sembunyi pergi ke mall misalnya, habiskan semua, pergi shopping. Ya, itu tidak benar ya. Jadi anak-anakku nanti juga ketika dewasa nanti jadi istri, ya harus jadi istri soleha semua.
Ya. Jadi ketika dititipi suaminya amanah, jaga baik-baik. Ya. Nah, walhasil besoknya. Nah, jadi ini suaminya ini ketika simpang uangnya, ini sebelumnya dulu, ketika menyimpang uang ini diikuti oleh suaminya. Oh, dia simpan di mana itu uang? Oh, dia simpan di dalam lemari di tingkat 4. Di dalam lemari di tingkat 4. Oh, di situ di bawah baju. Dia simpan uang itu. Nah, besoknya dia minta, "Wahai istriku, mana itu uang itu? Saya sudah mau pakai sekarang. Ya, tolong diambilkan sekarang ini." Ya. Akhirnya istrinya ini melangkah menuju ke kamarnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia tidak lupa itu Bismillah terus. Ketika akan buka pintu kamarnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu masuk di kamarnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika ingin membuka lemarinya, ya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tunggu dulu ya, tunggu. Sebelumnya ini ada terlangkai kisahnya. Jadi malamnya ya, ini malamnya suaminya itu ambil uang itu karena dia tahu tempatnya. Dia ambil uang itu diam-diam karena istrinya tidur. Dia ambil uang itu lalu dia pergi ke belakang rumahnya, dia buang ke sumur itu uang. Jadi ketika besok hari suaminya minta ke istrinya untuk ambil itu, lalu istrinya pergi melangkah, kemudian dia buka lemari, dan pas tangannya ingin menjangkau tempat uang itu yang sudah diambil oleh suaminya, yang dia sudah buang di sumur itu, tiba-tiba qadarullah, atas kekuasaan Allah, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil uang itu, dan secepatnya dia kembalikan ke lemari itu. Subhanallah, itu malaikat Jibril. Dan pas istrinya ini mengambil uang itu, dan alhamdulillah uang yang sudah diambil suaminya yang sudah dibuang di sumur itu tiba-tiba sudah ada di lemari, dan pas dia pegang itu. Jadi pas malaikat Jibril letakkan uang itu, pas dia juga pegang. Akhirnya uang itu ada. Akhirnya dia ambil uang itu, Bismillahirrahmanirrahim, dia tutup lemarinya, kemudian dia berjalan menuju pintu kamar untuk keluar, Bismillahirrahmanirrahim, lalu diserahkan uang itu ke suaminya. Tiba-tiba suaminya kaget. Ya, bukan kagum. Ada yang jawab di situ kagum itu. Jadi kaget, ya. Dia kaget. Kenapa kaget? Kok ada uang di situ? Dalam hatinya ya, kenapa dia ada uang padahal saya sudah buang di sumur? Nah, atas kejadian ini, alhamdulillah, suami tadi yang jelek sifatnya ini bertobat kepada Allah, ya, bertobat dan minta maaf kepada istrinya. Jadi dia minta maaf karena selama ini berbuat jahat sama dia. Nah, itu karena apa? Itu karena bacaan bismillah yang terus-menerus diamalkan. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya kira inilah materi pengajian kita pada sore hari ini. Ya, ini sudah hampir 1 jam kita belajar. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, apa yang saya sampaikan insya Allah bisa berguna bagi anak-anakku
selama mondok di pesantren dan bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-harinya insya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, ya nanti minggu depan siapkan pertanyaannya sebelum dimulai. Saya tawarkan dulu siapa yang mau bertanya ya. Jadi kalau ada yang mau tanya minggu depan sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai taklim, bisa saya kasih kesempatan bertanya kalau ada. Ya, kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya kita melanjutkan taklim tafsir Al-Jalalain. Baik anak-anak sekalian, tetap semangat belajar. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau ketika pemerintah sudah mengizinkan untuk bisa bertatap muka, ya sehingga kembali ke pondok, ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku semuanya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ya, silakan baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.